pada konferensi internasional yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong. Adapun judul presentasi saya pada kali ini berjudul Status Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Sorong Selatan di kawasan perlindungan Laut 1001 Sungai Teo Enebikia yang terletak di Provinsi Papua Barat. Saya Ahmad Farizal, Irwanto, M. Iksan Badarudin, Ratna, Nafisa Nurbandika, serta mahasiswa kami NIK, Nunita Lagu. Berdasarkan Peraturan Provinsi Papua Barat nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah nomor 523 tahun 2019, dikatakan bahwa 338.323 hektar perairan Sorong Selatan telah dicadangkan sebagai kawasan perlindungan laut atau KKL yang berfokus pada perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi sumber daya laut, khususnya sektor perikanan tangkap dengan komoditas udang, ikan pelagis kecil, dan ikan demersal lainnya. Selain itu, kawasan konservasi perairan daerah 1001 Sungai Teo Enebikia bertujuan untuk mendukung program perikanan berkelanjutan dan melindungi hatching ground yang bernilai ekonomi penting dan terutama untuk spesies yang terancam punah, terancam, serta dilindungi atau Endangered, Treated and Protected atau ETP. Namun untuk melengkapi dan memperkuat rekomendasi penyusunan dokumen RPZ, diperlukan status kondisi ekonomi terkini. Pemantauan ini berupaya memberikan data benchmark terkini kondisi ekonomi untuk efektivitas pengolahan kawasan konservasi laut secara lebih lanjut, dan secara umum tren aset rumah tangga pada barang elektronik maupun kendaraan tetap stabil selama 2 tahun terakhir. Tidak ada perubahan signifikan pada bangunan perumahan meliputi bahan atap yang terbuat dari asbes serta lantai dan dinding yang terbuat dari kayu. Pendahuluan umum, kawasan konservasi laut daerah Teo Enebikia berfungsi untuk melindungi daerah pemijahan ikan serta udang yang menjadi ciri khas serta komoditi utama di perairan Kabupaten Sorong Selatan. Kawasan KKL atau MPA Teo Enebikia telah dialokasikan sebesar 338.323 hektar sesuai anjuran masyarakat adat di pesisir pantai Sorong Selatan. Penamaan KKL ini harus mengandung unsur nama 8 suku utama di pantai pesisir Sorong Selatan yang disebut singkat dengan sebutan Teo Enebikia. Pengembangan KKL ini difokuskan pada pengelolaan potensi sumber daya laut, khususnya sektor perikanan dengan komoditi utama yaitu udang banana atau udang jerbung dengan nama latin Phaneropenaeus merguensis, deman, ikan pelagis kecil, dan ikan demersal. Selain itu, KKL ini dikembangkan untuk melestarikan tempat pemijahan, tempat pembibitan yang secara ekonomi penting dan terutama untuk spesies yang terancam punah, serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya di Kabupaten Sorong Selatan. Saat ini KKL 1001 Sungai Teo Enebikia dalam tahap penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga untuk melanjutkan proses tersebut diperlukan data dan informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang ada di sekitar KKL. Data dan informasi tersebut juga digunakan sebagai bahan referensi dampak pengembangan KKL dan menjadi tolak ukur efektivitas pengolahan KKL selanjutnya.
Metodologi yang kami gunakan pada penelitian ini mendata semua kawasan pesisir di kawasan KKP 1001 Sungai Teo Enebikia yang terdiri dari 7 distrik meliputi 11 desa binaan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Distrik yang dimaksudkan adalah Teminabuan, Saifi, Konda, Kais, Metemani, Inanuatan, serta Kokoda. 11 desa binaan tersebut meliputi Sayolo, Ampera, Botain, Konda, Wamargege, Yahadian, Kampung Mugim, Kampung Mugibi, Kampung Mate, serta Kampung Tarof di distrik paling ujung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Kampung Tarof. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode Focus Group Diskusi atau FGD dengan mewawancara meliputi informan kunci atau key informant interview yang terdiri dari tokoh adat, perwakilan marga besar, tokoh masyarakat seperti pemuda, perempuan, dan tokoh panutan lainnya atau tua-tua adat bahasa setempat mengatakannya. Nelayan meliputi nelayan pengumpul, nelayan dan bameti. Kemudian perangkat desa yang meliputi kepala suku, kepala desa, kepala bamuskam, dan sekretaris desa. Serta masyarakat sekitar yang tergabung dalam masyarakat nelayan dan juga kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Pedoman FGD dan formulir wawancara informan kunci mengacu pada protokol survei cepat atau baseline survei pada kondisi habitat pesisir, pemanfaatan sumber daya sosial dan kelautan yang disusun oleh rekan kami berasal dari WWF USAID Sea Project. Pemantauan rumah tangga menggunakan metode wawancara langsung di laut dengan menggunakan metode Sockmoon Sea yang dikemukakan oleh Bounce dan Pomeroy tahun 2003. Dengan jumlah responden di setiap desa sasaran adalah 5% yang melibatkan rumah tangga nelayan atau rumah tangga perikanan atau disingkat RTP. Yang jika jumlahnya kurang dari 150, maka digunakan sampel sebanyak 5%. Sementara jika lebih dari 150 setiap kecamatan, maka akan digunakan 7-9 responden. Pedoman pengumpulan data ini melalui wawancara menggunakan bagian pendataan kondisi ekonomi yang dimodifikasi oleh WWF Indonesia pada tahun 2017. Penentuan informan dilakukan dengan metode random sampling dan dengan menanyakan kesediaan calon responden. Adapun hasil yang kami peroleh pada penelitian kami yang dilakukan dari tahun 2017 hingga 2020 dengan membandingkan hasil baseline dengan survei pada tahun pertama. Yang pertama adalah aset material, di mana salah satu yang paling berperan adalah listrik. Merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk penunjang kegiatan rumah tangga. Pada gambar kedua ditampilkan tren kepemilikan aset rumah tangga primer dibanding pada saat baseline atau T0 pada tahun 2017 dan juga tahun monitoring pertama pada tahun 2020. Didapat tren yang menunjukkan bahwa listrik dapat diakses oleh 87% penduduk. Desa yang memiliki akses listrik selama 24 jam berada di distrik Teminabuan, desa Sayolo dan juga Ampera. Sedangkan desa Konda dan Wamargege di Kecamatan Konda, desa Mugim, desa Nusa di Kecamatan Metemani hanya bisa dialiri listrik 12 jam per hari. Desa Mugibi dan Mate, Kecamatan Inanuatan dan desa Tarof di Kecamatan Kokoda memiliki listrik dengan durasi menyala hanya 6 jam sehari.
Sebaliknya, sebanyak 13 responden khususnya Desa Hadian, Kecamatan Kais, Desa Botain, Kecamatan Saifi, belum memiliki akses listrik sama sekali. Masyarakat tidak dapat mengakses listrik dan biasanya hanya mengandalkan senter, lilin, lampu sebagai penerangan di malam hari. Dari hasil pemantauan T1, rasio penyediaan listrik dari T0 atau tahun pertama terhadap T1 mengalami peningkatan sebesar 10%. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cukup berkembang di Provinsi Papua Barat, khususnya Sorong Selatan. Sebagian besar masyarakat sekarang dapat mengandalkan telepon seluler dan komputer PC atau notebook yang bergantung pada jaringan internet. Ponsel Sorong Selatan lebih dominan digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Hasil survei kami di Desa Binaan KKL TNI Bikia mengidentifikasi bahwa 60% rumah tangga memiliki alat komunikasi seperti telepon seluler. Sinyal telepon dan akses internet di T1 menunjukkan peningkatan dari 36% menjadi 50%. Awalnya akses internet pada tahun 2017 sebesar 36% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 39%. Peningkatan tersebut terlihat dari tren penurunan daerah-daerah yang tidak memiliki akses komunikasi. Jaringan telepon seluler tersedia di Desa Konda dan Muammar Gege, Kecamatan Konda. Selain telepon seluler, sarana komunikasi lain yang digunakan masyarakat pesisir adalah internet yang mengandalkan jaringan kabel Wi-Fi. Akses jaringan nirkabel tersedia di 4 desa yaitu Desa Nusa, Mugibi, Mate di Kecamatan Inanwatan, serta Tarok di Kecamatan Kokoda. Ada juga desa yang lain yang belum memiliki akses internet maupun seluler sama sekali adalah Desa Yahadian, Mugim, dan Botain. Transportasi di darat digunakan terutama sebagai alat transportasi yang menghubungkan antar desa. Pada tahun 2017 dikatakan bahwa secara umum masyarakat menggunakan akses jalan kaki dan memakan waktu yang lama. Sehingga transportasi laut menjadi alternatif utama sebagai penghubung antar desa dalam satu kecamatan dan juga penghubung antar kecamatan dalam satu kabupaten. Kepemilikan sarana transportasi oleh masyarakat kecamatan pesisir di Kabupaten Sorong Selatan masih sangat rendah. Kondisi tersebut membuat jenis kendaraan yang dapat melintas perbatasan sangat terbatas dan hanya menggunakan kendaraan dengan tenaga forward seperti yang terjadi di Desa Konda dan Muammar Gege menuju ibu kota kabupaten melalui jalur darat harus menggunakan kendaraan jenis tersebut. Aset mendukung ekonomi rumah tangga. Masyarakat pesisir KKP TNI Bikia merupakan nelayan yang sangat tergantung pada ketersediaan armada untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Akses tersebut menggunakan perahu bermesin tempel, mesin dalam, atau tanpa mesin dengan menggunakan perahu dayung. 52% nelayan menggunakan kapal dengan mesin luar dengan kapasitas mesin luar sebesar 15 hingga 40 pk. Namun nelayan udang dan kepiting bakau hanya menggunakan mesin berkapasitas 15 pk karena harganya yang relatif terjangkau. Kepemilikan armada perikanan bermesin tetap tinggi dibandingkan dengan armada non-mesin dengan terjadi tren penurunan pada kapal non-listrik dari 28% menjadi 19% pada tahun 2020. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Sorong Selatan dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu gillnet besar, gillnet kecil, bubu, tombak, setnet, handline, dan rawe dasar. Sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap ginil kecil atau tremble net untuk menangkap udang. Sementara bubu digunakan untuk menangkap kepiting bakau. Setnet atau sero biasanya digunakan di celah pohon bakau untuk nelayan pada air surut. Setelah ikan terperangkap di dalam sero, nelayan mengumpulkan hasil tangkapan dengan menggunakan tombak. Survei saat ini mengungkapkan bahwa alat tangkap yang paling banyak digunakan adalah pancing ulur 66%, gillnet jaring insang kecil 58%, dan tombak 28%. Alat tangkap yang digunakan pada T0 dan T1 telah mengalami pergeseran
dengan dominan menggunakan jaring insang kecil atau trammel net menjadi pancing ulur. Alat tangkap lainnya hampir sama dari waktu ke waktu. Selanjutnya, aset finansial digambarkan bahwa pada tahun selanjutnya mata pencaharian utama dan alternatif cukup bervariasi selama 2 tahun terakhir. Mata pencaharian utama yang paling umum yaitu kegiatan perikanan menunjukkan peningkatan tren dari 38% menjadi 84%. Pada tahun 2020, sementara pertanian telah muncul sebagai mata pencarian alternatif sebesar 28%. Parameter keuangan menunjukkan bahwa 24% responden memiliki aset berupa tabungan, 20% berupa hutang, dan 43% berupa asuransi. Responden yang memiliki asuransi meningkat sebesar 9%. Sebaliknya, kepemilikan tabungan berkurang dari 39% menjadi 26%. Namun demikian, kondisi utang responden tetap sama dari 16% menjadi 12%. Gambaran lain adalah bantuan daripada pemerintah. Salah satu upaya program pemerintah di Kabupaten Sorong Selatan kepada masyarakat adalah memberikan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tersebut dalam bentuk bahan bangunan, alat tangkap, mesin perahu, dan BLT. Hasil survei di Desa Binaan, sebanyak 46% masyarakat telah mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Bantuan lain yang diberikan kepada masyarakat berupa alat tangkap, kapal, dan mesin perahu berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Selatan. Bantuan yang diperoleh masyarakat berupa bahan bangunan sebesar 4%. Adapun kesimpulan pada penelitian kami, secara umum, tren aset rumah tangga dan barang elektronik dan kendaraan tetap stabil selama 2 tahun terakhir. Dalam menunjang aset rumah tangga, kepemilikan alat tangkap, ternak, dan hasil bumi juga menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut tergambar dari akses listrik, telekomunikasi, dan sinyal internet. Tidak ada perubahan signifikan pada bangunan perumahan, bahan atap, dinding, dan lantai. Namun sedikit perbaikan dapat dilihat dari material asbes untuk atap dan material kayu untuk dinding dan lantai. Rekomendasi kami meliputi untuk kondisi pemantauan ekonomi rumah tangga perikanan adalah 1. Pengembangan program perikanan khususnya mengenai penyadaran, sosialisasi, dan pendampingan kepada nelayan atau masyarakat pesisir tentang pentingnya pemanfaatan potensi secara optimal demi meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat pesisir. 2. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, sarana pendidikan yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat pesisir. Ucapan terima kasih kami yang tak terhingga kepada UZC Project yang telah memfasilitasi kami untuk memperoleh penelitian pada WPP 715 serta bantuan daripada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Untuk tim survei, Inaya dan Omri Sehotang serta seluruh pemangku kepentingan akademik dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Kristen Papua, dan Politeknik Perikanan Sorong. Terima kasih. Salam hormat kami dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.